The force. Di antara hamparan hijau pegunungan dan birunya lautan Pasifik, Kabupaten Tambrau berdiri sebagai tanah yang penuh kehidupan dan harapan. Alamnya yang menawan menjadi cerminan semangat masyarakatnya, tulus, gigih, dan berdaya. Papua Barat Daya, salah satu provinsi muda di tanah Papua, menyimpan potensi besar di berbagai sektor. Salah satu daerah dengan peran strategis adalah Kabupaten Tambrau, tanah yang indah di ujung barat laut Papua Barat Daya, dengan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Di balik keindahan alamnya, tersimpan tanggung jawab besar di mana memastikan setiap masyarakat di pelosok manapun mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Disinilah, di jantung pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau menapaki langkah pasti untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sebuah rumah bagi insan pengabdian yang bekerja dengan hati. Salah satu pilar penting dalam pelayanan kesehatan adalah pengelolaan sediaan farmasi, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, dan logistik kesehatan lainnya. Namun di tengah tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, pengelolaan sediaan farmasi seringkali menghadapi berbagai kendala. Setiap langkah, setiap koordinasi, dan setiap laporan yang disusun adalah wujud komitmen bersama untuk membangun sistem kesehatan yang tertata, transparan, dan bermutu. Dari bumi Tambrau yang asri inilah semangat perubahan itu tumbuh. Melalui aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Penata Laksanaan Tata Kelola Sediaan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, kami berkomitmen menghadirkan tata kelola farmasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Rumah kita semua, kita satu hati, satu tujuan, bangun bersama masa depan. Tambrau, kita siap maju, bersatu langkah dalam satu tujuan. Tambrau, rumah kita semua, mari jalan bersama, maju ke era. Sebelum dilaksanakan aksi perubahan ini, proses pengelolaan sediaan farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar. Pertama, pencatatan dan pelaporan yang sebagian besar masih dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan informasi stok dan distribusi obat. Kedua, pengawasan dan pemantauan belum berjalan optimal, sehingga berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara data fisik dan data administrasi. Ketiga, koordinasi antar unit kerja, baik antara dinas kesehatan, puskesmas, maupun gudang farmasi, belum sepenuhnya sinkron, mengakibatkan potensi kekosongan atau kelebihan stok di lapangan. Aksi perubahan ini bertujuan mengoptimalkan tata kelola sediaan farmasi secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga obat selalu tersedia dan pelayanan kesehatan lebih maksimal. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Kenalkan, saya Christian Yoteli, Sarjana Sains Apoteker, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan kedua pada PPSDM Kemendagri Regional Makassar tahun 2025. Adapun jabatan saat ini adalah Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau. Aksi perubahan yang saya ambil dengan judul Optimalisasi Penata Laksanaan Tata Kelola Sediaan Farmasi pada Dinas Kesehatan. Adapun tujuan dari aksi perubahan ini adalah menjamin tata kelola
yang lebih baik, efektif, akuntabel dan transparan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, dan juga obat penilaian dapat tersedia dan pelayanan lebih maksimal guna menjadikan masyarakat Tambrauw yang sehat, mandiri dan sejahtera. Untuk itu, saksikan terus aksi perubahan yang akan saya lakukan. Terima kasih. Bagian 1, dukungan mentor dan stakeholder internal. Saya memberikan dukungan kepada Saudara Apoteker Christian BV Yotleli dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT. Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta kebijakan strategis dalam penguatan sistem pengelolaan sediaan farmasi. Memberikan dukungan kepada Saudara Christian Victor Yotleli, SSI APT, Seluruh pejabat struktural, pengelola program, dan petugas farmasi puskesmas juga berperan aktif dalam penerapan sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sinergi internal ini menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya kerja yang kolaboratif serta berorientasi pada pelayanan kefarmasian yang bermutu. Saudara Christian Bastian Victor Yotleli, Sarjana Sains Apoteker. Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan dukungan kepada Bapak Christian Bastian Yotleli, SSI APT, selaku Kepala Seksi Kefarmasian. Sementara itu, dari sisi eksternal, dukungan datang dari berbagai instansi dan mitra strategis, antara lain pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw. Saya, Bupati Tambrauw, dengan ini mendukung secara penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh peserta PKP Angkatan Kedua. Saya, Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, dengan ini mendukung penuh aksi perubahan peserta PKP Angkatan Kedua tahun 2025 Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Semoga dengan aksi perubahan ini membawa Tambrauw menuju Kabupaten Tambrauw yang sejahtera dan mandiri. Siapa kita? PKP Angkatan Kedua Kabupaten Tambrauw. PKP Angkatan Kedua Kabupaten Tambrauw. 15 masuk, 15 keluar. Yes, yes, yes. Semoga dengan aksi perubahan ini kiranya membawa Tambrauw menuju Kabupaten Tambrauw yang semakin maju, sejahtera dan mandiri. Satu kegiatan yaitu aksi perubahan. Harapan kami perubahan ini tidak hanya di diri teman-teman, tetapi perubahan ini dapat berdampak kepada objek, yaitu manusia, khususnya manusia Tambrauw, dan lebih khusus lagi adalah masyarakat yang ada di distrik F. Memberikan dukungan kepada Bapak Apoteker Christian Yotleli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT. Saya memberi dukungan kepada peserta pelatihan kepemimpinan pegawai PKP angka 2, yaitu nama Christianus B. Olesi SSI APT. Saya memberi dukungan kepada peserta pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 2, yaitu Christian B. Yotleli, SSI Apotek, Jabatan Kasih Kefarmasian Alkes dan PRI. Pemerintahan Distrik FEF, Rumah Sakit Umum Pratama FEF, serta masyarakat Distrik FEF. Tidak kalah penting, pihak fasilitas pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, serta tenaga kefarmasian mitra kerja juga menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan tepat sasaran. Dukungan ini menjadi energi pendorong dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi yang sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Bagian 3, penutup inspiratif. Kolaborasi dan sinergi antara mentor, stakeholder internal dan eksternal merupakan kunci utama dalam menggerakkan perubahan menuju pengelolaan sediaan farmasi yang optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Optifar Oka menjadi bukti nyata bahwa perubahan bukan hanya tentang inovasi sistem, tetapi juga tentang membangun kemitraan yang solid demi pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Tambrau. Milestone 3. Pembuatan SOP baru Optifar Oke. Standar operasional prosedur tata kelola sediaan farmasi disusun secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan. SOP ini kemudian disosialisasikan ke seluruh unit kerja, agar setiap tahapan dijalankan dengan standar yang sama. Milestone 2. Pembentukan tim kerja efektif Optifar Oke. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau membentuk tim kerja efektif Aksi Perubahan Optifar Oke. Melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dibentuk tim efektif yang terdiri dari unsur pengelola farmasi, perencanaan, logistik, serta perwakilan puskesmas. Tim ini menjadi motor penggerak utama dalam merancang dan mengawal pelaksanaan perubahan. Tugas dan fungsi tim kerja efektif Optifar Oke adalah melakukan kajian menyeluruh terhadap proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pelaporan sediaan farmasi. Dari analisis ini ditemukan titik-titik kritis yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal sistem informasi, prosedur kerja, dan koordinasi lintas unit. Milestone 4. Terwujudnya tata kelola kefarmasian. Tata kelola sediaan farmasi. Tata kelola sediaan farmasi merupakan rangkaian proses yang memastikan obat dan bahan farmasi tersedia, aman, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Susunan tata kelola ini meliputi beberapa komponen penting yang saling terintegrasi, yaitu tahap 1. Perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, tahap pertama adalah melakukan perencanaan kebutuhan obat dan bahan farmasi. Hal ini dilakukan berdasarkan data epidemiologi, jumlah pasien, tren penyakit, dan stok yang tersedia. Perencanaan yang matang memastikan pengadaan obat tepat waktu, sesuai jumlah, jenis, dan kualitas, sehingga meminimalkan kekurangan atau pemborosan. Tahap 2. Pengadaan dan penerimaan. Pengadaan dan penerimaan, setelah kebutuhan ditetapkan, dilakukan pengadaan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, baik melalui tender, e-procurement, maupun mekanisme lainnya. Setiap penerimaan sediaan farmasi diperiksa secara teliti, mencakup kualitas, kuantitas, masa berlaku, dan kelengkapan dokumen. Hal ini menjamin bahwa obat dan bahan farmasi yang diterima memenuhi standar mutu dan aman untuk digunakan. Tahap 3. Penyimpanan dan pengelolaan stok. Penyimpanan dan pengelolaan stok sediaan farmasi yang telah diterima kemudian disimpan sesuai kategori, jenis, dan persyaratan khusus, termasuk pengaturan suhu, kelembapan, dan keamanan. Sistem pencatatan dilakukan secara teratur, baik manual maupun elektronik, untuk memudahkan kontrol stok, mencegah kehilangan atau kerusakan, serta mempermudah audit internal maupun eksternal. Tahap 4. Distribusi dan penyaluran. Distribusi obat dan bahan farmasi dilakukan secara terencana dan terjadwal ke unit pelayanan atau fasilitas kesehatan lain dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas. Setiap penyaluran dicatat dengan rinci sehingga alur sediaan farmasi tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap 5. Penggunaan dan pelayanan kefarmasian. Obat disalurkan dan digunakan sesuai indikasi medis, dosis, dan prosedur yang tepat. Petugas farmasi memberikan informasi, edukasi, dan konsultasi kepada pasien atau tenaga kesehatan lain untuk memastikan penggunaan obat aman, efektif, dan rasional. Pelayanan kefarmasian yang baik juga mencakup pengawasan terhadap efek samping atau interaksi obat. Tahap 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Setiap tahap pengelolaan sediaan farmasi dipantau dan dievaluasi secara rutin. Pemantauan ini meliputi ketersediaan stok, kepatuhan terhadap SOP, penggunaan obat, serta kejadian tidak diinginkan. Laporan berkala digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan proses, dan peningkatan mutu pelayanan farmasi. Setelah melakukan tahap tata kelola kefarmasian,
tim Optifar Oke melakukan beberapa tahapan dalam mencapai tata kelola kefarmasian yang optimal, efisien, dan akuntabel. Tahap pertama, analisis dan identifikasi masalah. Tahap kedua, implementasi sistem informasi dan pewarnaan alur. Tahap ketiga, monitoring dan evaluasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan kefarmasian yang profesional dan berkelanjutan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau menghadirkan inovasi Optifar, optimalisasi penata laksanaan tata kelola sediaan farmasi. Melalui brosur ini, kami memperkenalkan langkah-langkah strategis dalam tata kelola sediaan farmasi yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan, hingga pelaporan. Harapannya, inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan obat, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tambrau. Semoga brosur ini menjadi sumber informasi dan motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan untuk terus berinovasi demi pelayanan publik yang unggul. Milestone 5. Melaksanakan pelatihan peningkatan SDM Optifar Oke. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu tata kelola sediaan farmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau melaksanakan pelatihan Optifar Oke, yakni pelatihan optimalisasi penata laksanaan tata kelola sediaan farmasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kefarmasian agar mampu mengelola sediaan farmasi secara efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan kefarmasian. Bagian 1. Latar belakang dan tujuan. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari program aksi perubahan yang berfokus pada peningkatan sistem tata kelola sediaan farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan komitmen para pengelola farmasi dalam mengimplementasikan sistem Optifar Oke secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pelaporan dan evaluasi. Bagian 2. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada bulan September tahun 2025 selama 3 hari, bertempat di salah satu hotel Papua Barat Daya, dengan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, serta simulasi penerapan sistem Optifar Oke. Peserta pelatihan terdiri dari pengelola sediaan farmasi di tingkat Dinas Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, dengan menghadirkan narasumber dari unsur Dinas Kesehatan Provinsi Batam, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu memahami secara menyeluruh prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan data dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Bagian 3. Dampak dan hasil pelatihan. Pelatihan Optifar Oke menjadi langkah strategis dalam membangun sistem kefarmasian yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kefarmasian yang profesional, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antara pengelola farmasi di tingkat kabupaten dan puskesmas. Melalui peningkatan kapasitas SDM ini, tata kelola sediaan farmasi di Kabupaten Tambrau dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan. Penutup, dengan semangat kolaborasi dan komitmen perubahan, pelatihan Optifar Oke bukan hanya menjadi agenda peningkatan kompetensi, tetapi juga wujud nyata dari tekad bersama untuk mewujudkan sistem tata kelola sediaan farmasi yang unggul, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat Tambrau. Milestone 6. Hasil dan dampak perubahan terwujudnya tata kelola sediaan farmasi Optifar Oke. Sejak diterapkannya aksi perubahan Optifar Oke, berbagai hasil nyata mulai terlihat. Pertama, proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat. Data stok kini dapat diperbarui secara berkala dan dipantau langsung oleh bagian perencanaan dan logistik. Kedua, ketersediaan obat di puskesmas lebih terjamin. Dengan sistem pemantauan stok yang lebih tertata, kekosongan obat dapat diantisipasi lebih awal. Ketiga, koordinasi lintas unit meningkat signifikan.
Melalui pertemuan rutin dan komunikasi aktif antara gudang farmasi dan puskesmas, distribusi obat kini lebih merata dan sesuai kebutuhan. Selain hasil teknis, yang paling penting adalah perubahan budaya kerja. Pegawai kini memiliki semangat baru untuk bekerja lebih tertib, transparan, dan saling mendukung demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Tambrauw. Puskesmas, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan tepat waktu. Tentu masih ada tantangan, terutama terkait sarana penyimpanan dan distribusi di wilayah yang sulit dijangkau. Namun dengan adanya dukungan dari pimpinan dan pendampingan melalui aksi perubahan ini, kami semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik dan profesional. Kami berharap tata kelola sediaan farmasi di Kabupaten Tambrauw dapat terus dikembangkan dengan sistem yang lebih modern, berbasis data, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pelayanan kefarmasian dapat berjalan optimal dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari setiap upaya yang dilakukan. Penutup, harapan dan keberlanjutan Optifar Oka. Aksi perubahan Optifar Oka bukan sekedar program sementara. Ini adalah awal dari transformasi berkelanjutan menuju tata kelola farmasi yang profesional dan berdaya saing. Kedepan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw berkomitmen untuk 1. Mengembangkan sistem informasi farmasi berbasis digital secara menyeluruh. 2. Meningkatkan kapasitas SDM farmasi melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. 3. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Setelah melaksanakan aksi perubahan Optifar Ok, dilakukan survei kepuasan aksi perubahan melalui kuesioner pada perwakilan dari masing-masing layanan, Dinas Kesehatan, UPTD IFK, puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya. Dengan semangat kolaborasi, transparansi, dan tanggung jawab, kami percaya Optifar Oka akan menjadi langkah nyata menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tambrauw. Tambrauw tanah yang kaya, rumah kita semua. Kita satu hati, satu tujuan, bangun bersama masa depan. Tambrauw, kita siap maju, bersatu langkah dalam satu tujuan. Tambrauw, rumah kita semua, mari jalan bersama, maju ke era. Semoga launching ini boleh menjadi titik di mana para peserta boleh mempersiapkan diri secara berjenjang untuk nantinya kepemimpinan secara estafet diberikan. Saya mengucapkan selamat kepada para peserta baik angkatan pertama maupun angkatan kedua. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini 28 Oktober tahun 2025 secara resmi saya Bupati Tambrauw dan juga Wakil Bupati Tambrauw, para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw melaunching dengan resmi aksi perubahan yang telah dilakukan oleh 30 peserta PKP angkatan pertama dan kedua Kabupaten Tambrauw tahun 2025. Bersatu langkah dalam satu tujuan. Tambrauw, rumah kita semua, mari jalan bersama, maju ke era. Siapa kita? Optifar Oke, tata kelola hebat, stok aman, layanan mantap, Tambrauw sehat, yes, yes, yes.